Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin mengenai distribusi. Distribusi yang telah kita pelajari yaitu distribusi binomial, dan sekarang kita akan mempelajari distribusi Poisson. Jadi kedua distribusi yang disebutkan tadi merupakan distribusi yang bersifat datanya itu diskrit, artinya bahwa datanya hasil perhitungan. Dan nanti juga kita akan mempelajari distribusi yang bersifat kontinu, yaitu distribusi normal. Distribusi Poisson yaitu distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan banyaknya kejadian sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu, dan tidak terpengaruh pada selang waktu atau daerah yang lain. Misalnya, jadi kedatangan mahasiswa ke perpustakaan. Nah, kayak gitu. Kedatangan mobil di pom bensin, kedatangan pasien di rumah sakit. Jadi sifatnya itu artinya tidak rutin ya, random gitu. Kayak kedatangan mahasiswa ke perpustakaan kan tidak rutin ya. Misalnya lagi kedatangan pasien di rumah sakit itu juga tidak rutin. Jadi ada bersifatnya, jadi sifatnya itu random dengan waktu tertentu. Nah, di sini distribusi Poisson mempunyai rumusan sama halnya seperti binomial. Jadi di sini rumusannya itu P dalam kurung X titik koma lambda kurung tutup sama dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana X-nya itu 0, 1, 2. Sedangkan E-nya itu adalah 2,718. Lambdanya itu rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Nah, selain itu juga lambda itu bisa didefinisikan atau dengan lambda sama dengan N kali P, di mana N-nya itu banyaknya data dan P-nya itu probability-nya. Kita menggunakan ini disesuaikan dengan permasalahan yang disajikan, misalnya dalam soal ya. Kalau dalam soal misalnya diketahuinya rata-rata, berarti udah langsung aja lambdanya. Jadi kalau dalam soal tidak disebutkan rata-rata, cuma disebutkan banyak data dan probabilitasnya, ya berarti kita cari dulu gitu, harus dikalikan dulu. Nah, di sini misalnya contoh soal. Contoh soal untuk Poisson, jumlah pelanggan yang mampir ke sebuah toko dalam waktu 1 jam rata-rata 2 orang. Yang A, berapa kemungkinan tidak ada pelanggan yang mampir ke toko tersebut dalam waktu 1 jam? Yang B, berapa kemungkinan paling banyak satu pelanggan yang mampir ke toko tersebut dalam waktu 1 jam? Nah, untuk yang A, di sini sudah pasti yang A itu X-nya adalah berapa? 0, karena tidak ada pelanggan. Jadi kalau mau diketahui dulu, untuk yang A itu, yang A ya, yang A itu X-nya sama dengan 0. Lalu apalagi lambdanya? Lambdanya 2 ya. Nah, di sini kan ada kata rata-rata 2 orang. Berarti ini lambdanya sama dengan 2. X-nya 0. Ya, tinggal dimasukkan saja. Jadi ini kan rumusan awalnya ini ya. Jadi P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan E pangkat negatif lambda kali lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Kita masukkan jadi E pangkat negatif 2 kali lambda pangkat 0 per 0 faktorial. Tadi E itu adalah 2,718. Jadi 2,718 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat 0. Karena lambdanya 2. Dibagi dengan 0 faktorial. Lalu kita pangkatkan ini ya. Yang 2,718 pangkat negatif 2
Hasilnya itu 0,1353 dikali dengan 1. 1 dari ini. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Lalu dibagi dengan 1. Karena 0 faktorial sama dengan 1. Jadi isinya adalah 0,1353 kali 1 dibagi dengan 1, yaitu 0,1353. Nah, selain bisa dihitung manual, seperti halnya distribusi binomial, distribusi Poisson juga bisa dicari dengan tabel Poisson. Nah, ini tabel Poisson. Jadi, tabel ini didapat dari rumusannya ini ya. Tentu kita tidak menghitung rumus ini, jadi kita langsung aja kita cari nilainya. Kita cari ini lambdanya dulu. Ini lambdanya ya yang di atas nih. Lambdanya kan berapa tadi? Rata-ratanya itu adalah 2 ya. 2. Berarti di sini 2 untuk X sama dengan 0. Di sini adalah yang ini nih, 0,1353. Betul kan? Nah, jadi gitu. Saya perbesar nih. Nah, yang ini nih. Lambdanya 2, X-nya sama dengan 0. Jadi hasilnya 0,1353. Nah, gitu. 0,1353 ya. Kita jawab yang B. Yang B itu kan berapa kemungkinan paling banyak satu pelanggan yang mampir ke toko tersebut dalam waktu 1 jam. Paling banyak berarti kan maksimal 1 ya. Artinya bahwa P dalam kurung X kurang dari sama dengan 1. Karena kan paling banyak 1. Maka ini menjawabnya adalah sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1. Nah, kalau di hitung manual juga bisa ya. Jadi dihitung manual, ini untuk Px sama dengan 0 berapa, ditambah Px sama dengan 1 berapa. Ini jumlahkan. Ini supaya mudahnya ya pakai tabel aja. Tadi kan Px sama dengan 0 udah didapat, yaitu 0,1353. Nah, sekarang tinggal yang Px sama dengan 1. Dari tabel didapat berapa? 0,4060. Kita lihat ya tabelnya. Nah, ini nih. Untuk lambda 2 dengan X sama dengan 1, di sini adalah 0,4060. Ini kita jumlahkan hasilnya 0,5413. Begitu ya. Nah, silakan ini latihannya dikerjakan. Nah, kalau yang ini kita lihat, saya baca ya. Berdasarkan pengalaman setiap mencetak 10.000 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. A. Berapa probabilitas mendapatkan 3 lembar yang rusak? B. Berapa probabilitas mendapat paling banyak 4 lembar kertas yang rusak? C. 3 atau lebih lembar kertas yang rusak. Oke ya, sudah pasti kalau untuk dapat X-nya kita lihat dari pertanyaannya. Jadi ini X-nya sama dengan 3. Ini berapa? Paling banyak berarti X-nya kurang dari sama dengan 4. Nah, ini X-nya lebih besar sama dengan 3. Coba di sini, persoalan ini tidak ada kata rata-rata ya, berarti kita harus nyari dulu rata-ratanya. Jadi, lambda-nya pakai yang itu, N kali P, karena ini tidak secara langsung disebutkan di sini. Di sini kan apa? Kita cari apanya dulu, N-nya. Berdasarkan pengalaman setiap mencetak 10.000 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Nah, pada suatu waktu perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas, berarti ini N-nya. Berarti N-nya 1.000 kali apa? Probability-nya. Probability-nya itu ini nih. Setiap mencetak 10.000 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Berarti probability-nya itu 1.000 dibagi dengan 10.000. Nah, gitu ya. Jadi nanti didapat nih lambda-nya. Silakan diteruskan ya. Diteruskan lalu diisi ABC-nya. Distribusi normal.
Distribusi normal adalah distribusi peluang kontinu yang dijadikan kriteria penting dalam keberlakuan analisis statistika parametrik. Didapatnya dari hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu yang bagaimana? Seperti misalnya tinggi badan. Distribusi normal disebut juga distribusi Gaussian. Jadi udah sebutin ya, distribusi normal merupakan probabilitas yang sifatnya kontinu. Misalnya tinggi badan, berat badan, tingkat kecerdasan, umur, tingkat penghasilan, dan lain-lain. Distribusi normal tergantung dua faktor, yaitu nilai rata-rata dan standar deviasi atau simpangan baku. Kalau berbentuk kurvanya, karakteristik distribusi kurva normal ini gambarnya seperti ini ya. Yang ini kurvanya seperti lonceng, di mana di sini nih untuk rata-rata, median, dan modusnya itu sama letaknya di tengah sini. Lalu simetris ya, artinya yang sebelah kiri itu simetris dengan yang sebelah kanan. Dan jumlahnya untuk yang kiri setengah, yang kanan setengah. Jadi seluruh luas ini nilainya adalah 1. Jadi seluruh luas ini nilainya 1 gitu kan. Dan kurvanya, ini kurvanya bersifat asimptotis, berbentuk asimptotis. Artinya bahwa kurvanya itu mendekati ke bawah ini, sumbu ini ya, sumbu X yang ke atas sumbu Y. Jadi walaupun ke bawah cuma mendekati aja, tidak sampai menyentuh ke sini. Itu namanya asimptotis. Nah, selanjutnya di dalam distribusi normal juga kita juga bisa mencari luas suatu kurvanya. Jadi sangat penting sekali untuk bisa memahami tentang luas dari kurva ini, kurva distribusi normal, karena nanti juga bakal kepakai untuk materi statistika selanjutnya, khususnya di materi-materi tentang uji ya. Dan tentu dalam distribusi kurva normal juga kita membutuhkan tabel Z ya, disebutnya tabel Z. Nah, contoh ya untuk cara mencari luas daerah distribusi normalitas. Ya, jadi untuk menghitung luas daerah dari kurva normal, kita juga membutuhkan keterangan mengenai batasan-batasan di sumbu X-nya. Ini nih yang di bawah ya, ini sumbu X-nya. Jadi harus ada nilai sumbu X supaya kita dapat suatu luasnya. Nah, contoh di sini kita akan mencari luas daerah di mana Z-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini ya. Dan Z-nya sama dengan 2,15. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk interval di mana 0 kurang dari Z kurang dari 2,15. Jadi dari tabel didapat luas 2,15 itu adalah 4842. Jadi kita lihat tabel nih. Kita lihat dulu tabelnya. Namanya tabel normal Z. Nah, cara mencarinya bagaimana? Tadi kan berapa nilainya itu? Nilainya adalah ini ya, 0 dan juga antara 0 sampai 2,15. Karena bentuknya sudah seperti ini, maka kita cari. Carinya itu 2, kita cari di sini nih yang di Z-nya. Di Z ini kita cari 2,1. Nah, ini kan tadi 2,15 ya. 2,1 belakangnya 5. Ini kan. Nah, 5 di sini. Jadi tadi kan 2,15. Jadi kita cari di Z ini 2,1, lalu di atasnya 5. Nah, yang ini nih. 0,4842. 0,4842 gitu ya. Nah, misalnya bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Atau dalam arti lain, dalam interval ditulisnya -5
negatif 1,5 kurang dari Z kurang dari 1,82. Berarti kan kita nyari luas daerah yang diarsir ini kan. Nah, caranya ya kita cari yang ini, luas daerahnya dulu yang ini berapa, yang 1,82, lalu nanti ditambahkan dengan yang negatif 1,5. Nah, kita jangan pusing negatif, ada negatifnya. Nanti untuk mencari di tabelnya kita hilangkan aja negatifnya. Oke, kita cari dulu ya. Nilai dari 1,82 itu berapa? Kita lihat di tabel 1,82, lihat di Z ini ya. Berarti 1,8. Atasnya 2, karena 1,8, 2. Isinya ini kan 0,4656. Nah, ini 0,4656 dari yang 1,82. Kalau yang dari 1,5 nanti hasilnya adalah 0,4332. Jadi ini negatifnya dihilangkan aja. Kita lihat nih 1,5 biar lebih paham lagi. 1,5. Nah, karena cuma 1,5 aja kan, nggak ada belakangnya, berarti belakangnya 0. Ini nih, 0,4332. Gitu. 0,4332. Gitu ya. Jadi kita tinggal dijumlahkan aja. 0,4332 ditambah 0,4656. Hasilnya 0,8988. Gitu ya. Bila antara ya. Kalau dalam kata-kata antara Z sama dengan 1,40 dan Z sama dengan 2,65. Kalau digambarkan kan seperti ini ya. Maka untuk mencarinya bagaimana? Coba. Jadi mencarinya kita cari dulu ya ke sini nih. Yang 2,65 kita cari. Lalu kita cari juga yang 1,4. Nanti untuk mencari yang daerah diarsir, kita kurangkan. Yang 2,65 kurangi 1,4. Nah, gitu. Seperti biasa ini dicari di tabel, nanti hasilnya untuk yang 1,40 ini, atau 1,4 hasilnya 0,4192. Yang 2,65 hasilnya adalah 0,4960. Kita kurangkan yang 0,4960 dikurangi 0,4192 hasilnya 0,0768. Jadi dikurangkan yang ini dikurangkan yang ini. Jadi nanti luas yang diarsirnya didapat. Kalau dalam bentuk Z kurang dari 1,96. Jika digambarkan seperti ini. Z kurang dari 1,96. Nyari luas daerah yang diarsirnya bagaimana? Kita lihat nih. Ini kan di sini yang tengah-tengah itu kan 0 ya. Nah, yang setengahnya kan setengah nih nilainya itu. Betul? Dari definisi. Tinggal kita cari yang ini. Yang 1,96 di tabel. Berdasarkan tabel, 1,96 itu luasnya itu adalah 0,4750. Ditinggal jumlahkan. Oke ya. Jadi kan ini 0,4750. Tinggal jumlahkan 0,4750 ditambah setengah atau 0,5. Hasilnya adalah 0,9750. Gitu ya. Oke ya, saya rasa sekian. Ini silakan dicoba latihannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.